Teman-teman, kalian pernah merhatiin nggak tipe-tipe player pas lagi ngegame? Tipe pertama itu si paling teori, mainnya itu kaku banget, harus baca detail update patch notes, pokoknya semua itu harus sesuai teks atau aturan. Oke, lanjut tipe kedua, si paling makro. Dia ini mainnya full pakai logika dan rasio teman-teman. Jadi, dia tuh hafal rotasi dan rajin cek map. Semua pergerakannya itu didasarkan pada analisis murni, gak ada ceritanya asal tabrak. Tapi tipe ketiga ini si paling insting. Di momen krusial kayak adu retri pas rebutan Lord, teori sama analisis map itu udah gak sempat dipikirin. Jadi cuma butuh refleks set detik dan boom. An ally has been slain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar studi Islam kelas A akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Epistemologi Islam, meliputi Bayani, Burhani, dan Irfani. Di sini kami terdiri dari 3 orang penyusun. Yang pertama, Faris Hussein Albar dengan NIM 2410605011. Yang kedua, Rendi Maulana Nasrul Izzah dengan NIM 2410605037. Dan yang ketiga, Muhammad Abdir Jarafi dengan NIM 2410605077. Masuklah kita kepada chapter 1, peta konsep. Di dalam peta konsep terdiri dari definisi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus membahas teori, ilmu pengetahuan, sumber-sumbernya, dan cara mendapatkan pengetahuan. Tokoh utamanya Muhammad Abid Al-Zabiri. Beliau merupakan seorang pemikir kontemporer asal Maroko, membagi struktur nalar atau budaya pemikiran Islam menjadi 3 paradigma utama. Dalam bukunya yang berjudul Takwin Al-Aqli Al-Arabi, Formasi Nalar Arab. Nah, di dalam peta konsep, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Bayani, pendekatan yang bersumber pada otoritas teks atau nas, keagamaan, dan kaidah kebahasan Arab. Burhani, pendekatan yang bersumber pada kekuatan rasio, akal, dan dalil-dalil logika untuk menghasilkan pengetahuan. Dan Irfani, pendekatan yang bersumber pada pengalaman spiritual, intuisi, dan penyingkapan rahasia Tuhan atau kasyif. Masuklah kita kepada chapter 2, paradigma Bayani. Nah, yang pertama, pengertian dan sumber. Definisinya, metode pemikiran yang secara mutlak menekankan otoritas teks atau nas keagamaan. Artinya, dalam nalar Bayani, kebenaran itu tidak dicari dari nol, melainkan sudah tersedia di dalam wahyu seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Tugas manusia bukan menciptakan kebenaran, tetapi memahaminya. Asal katanya berasal dari bahasa Arab, tepatnya dari kata Al-Bayani atau Al-Bayan, yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jelas, terang, atau penjelasan. Ini menunjukkan bahwa fungsi metode ini adalah sebagai alat untuk menjelaskan pesan Tuhan yang mungkin masih tersembunyi agar menjadi penerang bagi kita. Tujuannya, sebuah upaya metodologis untuk mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan agar nantinya menjadi jelas dan tegas. Selanjutnya, karakteristik dan mekanisme. Pertama, dikotomi berpikir. Pola pikir ini bekerja dengan berangkat dari dikotomi antara lafaz atau kata dan makna serta asal atau pokok dan furu atau cabang. Nalar ini sangat teliti terhadap bahasa. Kita membedah hubungan antara bunyi kata dengan arti dibaliknya. Selain itu, kita selalu membagi menjadi 2, teks asal yang sudah tetap atau asal dan masalah baru yang muncul atau yang dinamakan furu. Selanjutnya, mekanisme kias. Mekanisme ini adalah mesinnya. Kita tidak bisa menghukumi masalah baru secara asal-asalan, tetapi kita harus menyesuaikan dengan asal yang udah ada. Untuk memudahkan teman-teman memahami bagaimana nalar ini memproduksi pengetahuan baru, saya akan menjelaskannya setelah ini. Baik, untuk memudahkan teman-teman bagaimana nalar ini memproduksi sebuah pengetahuan baru, kita berangkat dari yang pertama, yaitu asal. Asal ini merupakan teks yang telah tertulis secara eksplisit. Selanjutnya kita sampai kepada furu. Furu ini adalah masalah baru yang sebelumnya belum ada nas atau hukum yang telah tertulis. Nah, selanjutnya ilat. Ilat ini adalah kesamaan hukum yang menghubungkan keduanya. Masuklah kita langsung ke dalam contoh. Yang pertama, contoh asal itu adalah Omar. Omar atau minuman keras haram hukumnya karena dapat memabukkan, maka kesimpulannya haram. Selanjutnya, furu itu contohnya narkoba. Nah, furu ini sebelumnya masalah baru yang belum tertulis secara eksplisit di dalam teks. Nah, karena ilatnya sama, yaitu sama-sama memabukkan dan bahkan merusak akal,
maka dapat kita simpulkan hukum dari asal kita terapkan ke dalam huruf, yaitu narkoba adalah haram. Selanjutnya, implementasi dan contoh. Sumber hukumnya menggunakan 4 pilar dasar, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Dan untuk disiplin ilmunya, pendekatan ini adalah fondasi utama bagi ilmu-ilmu bahasa dan hukum, seperti nahwu atau tata bahasa Arab, fikih dan usul fikih, ilmu kalam atau teologi, balagah, dan balagah. Semua ilmu ini memiliki kemiripan cara kerja, yaitu sangat bergantung pada teks bahasa Arab. Contohnya yaitu nahwu menjaga agar struktur teks tetap benar, sementara fikih menarik aturan hidup dari teks tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan Bayani, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, terima kasih kepada Mas Raffi. Selanjutnya kita masuk ke chapter yang ketiga, yaitu paradigma burhani. Nah, kalau sebelumnya itu kita sudah membahas pendekatan yang bergantung pada teks, burhani ini beda teman-teman. Dalam pengertian dan sumbernya, burhani itu didefinisikan sebagai sistem epistemologi yang menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan yang telah diyakini kebenarannya. Jadi, berbeda dengan bayani yaitu teks atau irfani yaitu intuisi, sumber utama dari burhani itu adalah akal dan rasio manusia. Kata burhani sendiri itu diambil dari bahasa Latin yaitu demonstration, yang artinya penjelasan yang sangat jelas dan masuk akal. Jadi pengetahuan itu dihasilkan lewat prinsip-prinsip logika. Lalu bagaimana burhani ini bekerja? Nah, jadi pola pikirnya itu sebenarnya sangat dekat dengan logika dasar pemrograman yang biasa kita pelajari teman-teman. Nah, jadi pendekatannya itu menggunakan metode deduksi yang dalam istilah logikanya itu disebut sebagai istintaj. Artinya kita menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip logika yang sudah pasti. Nah, di sini fungsi akal itu bukan sekedar membenarkan teks, melainkan bertindak sebagai alat yang analitis dan kritis. Sebagai gambaran prosesnya, mari kita perhatikan alur berikut ini. Nah, di sini pertama itu kita menyerap sebuah informasi atau data. Nah, di sini tahap pembentukan dasarnya itu namanya adalah tahap tasawur. Nah, nantinya setelah data di sini itu sudah masuk, nantinya akal kita itu akan melakukan ujian untuk membuktikan kebenarannya yang disebut dengan tahap tasdid. Nah, dari proses akal di sini itu nantinya sebuah kesimpulan akal atau hukum itu ditarik. Untuk memastikan apakah kesimpulan yang dihasilkan oleh akal itu benar, ada dua tolak ukur yang digunakan, yaitu yang pertama adalah korespondensi, yaitu kesimpulan tersebut itu harus selaras dengan realitas dan hukum alam. Kedua itu adalah koherensi, yaitu cara berpikirnya itu harus runtut dan teratur. Nah, jadi proses ini tuh sangat mirip banget dengan cara kita menyusun flowchart atau algoritma. Nah, jadi apabila urutan logikanya itu tidak runtut, maka sistemnya itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian implementasi dan contoh. Nah, di sini karena pendekatannya itu yang sangat mengedepankan logika, nah di sini paradigma burhani itu menjadi fondasi utama bagi lahirnya pendekatan sains atau ilmiah. Nah, di sini contoh disiplin ilmunya itu dapat kita lihat penerapannya. Misal pada bidang filsafat, sains atau ilmu alam, serta ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Di bagian ini saya bakal ngejelasin tentang manfaat chapter 4. Oke, masuk ke pengertian dan sumber. Yang pertama, etimologi asal kata, berasal dari kata ma'rifah yang berarti pengetahuan dalam Islam tasawuf. Kata ini secara khusus berarti pengetahuan tingkat tinggi. Mana itu? Definisi. Sebuah model cara memperoleh pengetahuan epistemologi yang tidak menggunakan analisis teks, membaca ayat ataupun hasil logika untuk melalui pengetahuan yang didapati kasif, yaitu kondisi di mana Tuhan menyikap langsung rasionalitas kepada manusia. Sumber utamanya, pengetahuan didapat secara langsung dari Tuhan melalui hati orang yang sudah disucikan dan dari pengalaman spiritual pribadi individu tersebut. Oke, yang kedua, karakteristik dan mekanisme.
metode perolehan pengetahuannya tidak didapat dengan belajar menggunakan dengan yoga atau latihan spiritual yang ketat. Ada 3 tahap. Pertama, persiapan. Individu harus membersihkan dirinya dengan menempuh jenjang kehidupan moral spiritual yang disebut makomat. 2. Penerimaan. Individu mendapatkan limpahan cahaya pengetahuan secara langsung dari Tuhan, imanatif tanpa proses berpikir. Yang ketiga, pengungkapan. Individu menafsirkan pengalaman mistik yang terjadi yang terima dan menerjemahkannya ke dalam ucapan, lisan, atau karya tulisan. Ini adalah 7 hukuman dasar tentang persiapan spiritual harus dilakukan secara berkata. Ada tobat meninggalkan dosa, sabar berhati-hati dalam yang raga atau syubhat, suhu tidak terikat pada duniawi, fakir, merasa butuh sepenuhnya pada Tuhan, sabar menahan ujian, tawakal, berserah diri atas hasil dan itu menerima sepenuh hati ketepatan. Selanjutnya 3. Implementasi dan contoh. Pertama, disiplin ilmu utama menjadi dasar terbentuknya ilmu tasawuf, sufisme, dan bagi menjadi 2, itu sufisme fokus pada latih ibadah dan sufisme falsafah fokus pada pemikiran personal spiritual. Nah, 2 konsep pengetahuan. Yang pertama, ilmu kuduri, pengetahuan di mana objek diketahui hadir secara langsung di dalam diri seorang yang mengetahui suara objek bukan dua. Ilmu melalui pengetahuan rahasia yang diajarkan secara langsung oleh Tuhan pada individu tanpa perantara alat buku. Contohnya, pengetahuan ada milik oleh Nabi Khidir. Dan ada tokoh penting, ada Ibnu Arabi terkenal dengan gagasan mengenai kuasa sudut kebaikan dalam pengalaman spiritual, dan Ibnu Sina yang terkenal dengan teori filsafat Isfirogia. Nah, setelah kita membedah ketiganya, mari kita tarik kesimpulan lewat matriks perbandingan ini. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya, yaitu yang pertama, di sini ada bayani, yaitu sumbernya dari teks suci dan bahasa. Ini cocok untuk ilmu seperti fikih. Nah, kedua itu ada burhani, yaitu sumbernya dari akal dan rasio yang menjadi dasar sains dan filsafat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada irfani, yaitu sumbernya dari intuisi dan batin atau kash yang berfokus pada ilmu tasawuf. Kemudian misal ada orang yang nanya, mana yang paling benar? Nah, jawabannya itu dari ketiganya itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, menutup presentasi ini, mengutip pemikiran integrasi interkoneksi, ketiga paradigma ini itu harus memiliki hubungan sirkular, karena sebagai cendekiawan muslim yang modern itu kita butuh teks sebagai pedoman, kita butuh rasio untuk menganalisis zaman, dan kita butuh intuisi batin agar ilmu kita itu tetap memiliki ruh dan moral. Nah, selanjutnya di sini terdapat daftar pustaka. Nah, di sini teman-teman bisa melihat referensi-referensi dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu kelompok 5. Nah, di sini kami menggunakan 2 jurnal ilmiah yang mengkritik salah satu tokoh yang bernama Abed Al-Jabiri. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Bila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan di dalam video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.